Kendala yaitu tadi paling omongan orang diomongin ngene pertama-tama diomongi apa ya payu to Mas, dodolan ning desa dodolan banyu apa ya iso nggo urip. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya lagi. Yang kemarin di Perwita Farm, sekarang di Perwita Sari. Di channelnya Mas Danang Purnomo, di Purnomo Danang Channel, yang konsisten membangun dari permanuan dan segala hal yang berkaitan dengan kehidupan. Saya Hasan, yang punya Perwita Sari Mineral. Sejarah di antara berdirinya Perwita Sari itu tahun 2019 awal Januari. Sebelumnya saya macak karyawan jadi sales di distributor lokal, distributor handphone, mendistribusikan handphone, dagang ya, alhamdulillah 10 tahun. Terus karena sudah tua, kudu leren, perputaran handphone terlalu cepat, teknologi luar biasa berkembang, akhirnya saya takut membebani perusahaan, mundur, resign. Terus belum ada pegangan sama sekali ketika itu, sama sekali belum ada angen-angen usaha apa gitu, juga enggak pernah terpikir. Hanya dulu pernah cita-cita teng sawah jadi tani, terus seekor dua ekor ngingung wedhus sambil kelangenan gitu. Itu cita-cita dulu, entah mulia apa tidak, tapi itu koyone tentrem gitu. Dan bahkan air Perwita Sari itu tidak pernah dalam skenario saya, terbersit pun tidak. Bahkan walaupun dulu pas nyeles itu selalu yang jadi pegangan adalah orang yang menciptakan dulu Aqua itu dijual. Saya selalu memotivasi diri saya seperti yang gawe Aqua itu. Kenapa termotivasi? Ya saat sales itu segala akal, segala teknik harus dipakai. Tidak selalu laku jualan, kompetisinya juga luar biasa kenceng. Tapi selalu ketika di titik terendah ora iso dodolan dengan alasan bla 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 bla, brand lokal lah, apa persaingan lah, macem-macem. Itu saya selalu teringat orang yang menciptakan Aqua itu dulu, yang sekarang ribuan galon per hari dan ribuan liter, cabangnya di mana-mana. Banyu loh, dia berani jual dengan harga lebih mahal dibandingkan bensin. Bayangno, 1,5 liter itu dulu harganya lebih mahal dibandingkan bensin, ya. Tapi payu dan nguripi. Tapi itu dulu, saya belum pernah berpikir saya punya Perwita Sari jualan air mineral, sama sekali tidak. Dan pada akhirnya saya resign itu, saya sempat nganggur seminggu 2 minggu, karena 15 Desember saya resign, keluar dari perusahaan. Terus ada ternyata Gusti Allah, sekali lagi ini Gusti Allah yang Maha Murah itu
mengirimkan umatnya invisible hand, tangan yang tidak terlihat. Saya tidak akan menyebutkan dia siapa. Tahu-tahu ngirim mesin air ke saya dengan tidak murah tentunya. Saya punya duit untuk itu? Enggak, sama sekali, serupiah pun enggak. Saya hanya ngomong, "Mas iki piye carane bayar?" Ya bayaran nganggo duit. Lah sing bayar sapa ini? Ya kowe wong mesine mudhun ning ngono. Dari situ saya seperti ditampar. Aku kudu nglakoni seperti ini. Tapi ya ketika itu musim tanam belum di sawah, belum sempat sangi. Karena baru menikmati masa-masa leren seminggu 2 minggu. Tiba ada mesin itu dan saya dipaksa untuk membayar apa yang sudah ada itu. Ya akhirnya terus saya muter piye carane dodolan banyu piye carane dengan setting harga yang berapa. Saya sampai Bantul, sampai Karanganyar, sampai Boyolali, sampai Sragen. Piye carane dodolan, piye carane gawe. Akhirnya tanggal 6 Januari mulai di galon pertama. Hari pertama saya dodolan itu pas tetangga saya dodolan sehari, ketika itu dodolan 6 galon bos. 6 galon ini go 7.000 ya sehari, ketika itu uripe dari situ. Dan energi saya datang lagi ketika datang 6 galon. Terus metode ini tak rubah, saya setting harganya bagaimana, carane piye. Di sekitaran sini radius 3-4 km sudah ada 3 atau 4 yang mendirikan ini dengan harga lebih murah tentunya. Harga pasaran ketika itu 5.000. Saya nggak mau harga ngetut ke 5.000, mereka masih kasih bonus 6 kali transaksi dapat free 1. Saya nggak mau. Saya coba ngetes apa ya istilahnya, kemampuan dodolan saya, dan alhamdulillah harganya tak setting dengan harga yang lebih mahal dari yang sudah ada dan laku, alhamdulillah. Air jenenge Perwitasari. Ya, saya hanya teringat Perwitasari itu sebuah cerita yang dilakukan pewayangan. Werkudara itu nemokke banyu Perwitasari itu dengan berdarah-darah. Kenapa Werkudara? Werkudara itu Pandhawa anak kedua setelah Kuntadewa. Dia dianalogikan ora tau duwe basa, dia hanya cuma satu bahasa, bahasane Jawa ngoko, tidak ada bahasa lain. Itu diistilahkan perlambang sholat. Pertapane seperti itu, banyune Perwitasari. Saya wis mantep jenenge Perwitasari itu udah berjalan. Dari awal galon hanya 50, berjalan. Hari ini di tahun ketiga sudah ada sekitar 2.500-an galon. Belum banyak sih kalau dibandingkan dengan gajah-gajah yang lain, tapi alhamdulillah masih sudah cukup untuk berkembang. Tetap cuman saya sak titah sak madya saja. Yang penting temen dulu, temen itu tenanan dulu, bener-bener ditekuni dulu. Terus ya alhamdulillah bisa berjalan, walaupun planning saya di tahun kedua bisnis ini sudah bisa jalan, udah ada sistemnya, udah ada karyawan yang handle. Alhamdulillah ya,
di tahun bulan ke-24, tahun kedua berarti sudah ada temen yang ngawai itu pakai pesawat tempur. Itu ada sekali lagi invisible hand. Gusti Allah mau murah, Gusti Allah maha kaya. Memutuskan bisnis ini saya harus berjalan, harus berkembang. Saya madeg ada meneruskan cita-cita dari petani, walaupun belum ke sawah, tapi teman saya tani juga banyak. Saya mencoba tani ternaknya, ngingu wedusnya dulu, ngingu wedus, walaupun juga belum bisa diomongin sukses. Nah, ini patokan sukses yang Mas Danang Purnomo yang punya channel ini selalu ngoyak-ngoyak saya, Mas mbok digawe tips dan lain sebagainya. Pada tips itu menurutku tidak ada. Yang ada itu motivasi untuk diri sendiri. Untuk orang lain belum tentu tahu, belum tentu bisa, belum tentu sakrep, karena yang tahu sejarahnya itu diri kita sendiri. Tapi ya saya didakwa untuk menjadi orang sukses itu berat, saudara-saudara, berat. Mempertahankan itu luar biasa, harus ada darah dan air mata untuk dibayarkan. Tapi ya alhamdulillah panyongkone sedulur-sedulur itu nek saya wis sukses ya alhamdulillah. Tapi saya tidak mau terlena dengan itu. Nek wis sukses saya nggak akan kerja. Bodoh kalau udah punya uang kok masih bekerja itu. Kalau udah punya uang ini mati uangnya wae. Nek wis sukses sarang ngopi, Bos. Nggih, Pak Di. Temen sedulur banyak merokok sih, Bos. Itu saya belum merasa itu, tapi sukses itu capaian. Target saya sudah deal di tahun kedua, bulan ke-24 sudah ada sistem, walaupun masih terus berbenah karena kita harus lentur mengikuti zaman, kita harus lentur mengikuti konsumen. Kita nggak bisa kaku kalau berurusan dengan konsumen. Konsumen karena pengen ya kita ngelakoni. Nah, idealisme saya nggak pakai keran galon yang itu, saya pakai ada cita-cita yang lain. Saya masih pengen punya botolnya, saya punya produk dari gelas agar bisa menyasar secara profit, benefit, dia lebih menguntungkan, dia lebih menjanjikan. Tapi saya belum berani menganjak ke sana. Saya pengen dadekke dulu yang ada ini, Perwitasari dan Perwita Farm. Nanti mudah-mudahan bisa berjalan. Syukur-syukur cita-cita yang terpendam itu juga bisa menelurkan botol, ada produk gelas, ada lain-lain. Memilih bisnis ini ya terpaksa, bukan terpaksa, dijerumuskan oleh keadaan. Saya milih aja ya orang milih bisnis ini, Pak. Milih bisnis mulang ngaji. Tapi apa ya ini sing percaya nek sama saya. Jadi mustad gitu. Menghasilkan modalnya pisan moco. Udah, tapi ndak percaya ya wes. Akhirnya dipilih. Ternyata dipilihkan oleh keadaan air. Nek mau jadi motivator yo saya itu memotivasi diri saya udah kelelahan. Memotivasi anak istri saya sok-sok ra dipercaya, ayo wis ngene iki pokoknya dilakoni, nggak ada pilihan, tapi ladang yang ada di depan harus dijalani dan diambil. Lahir bajut lanang, lahir pisan bajut lanang itu kudu tanggung jawab. Oh iya, nanti dalam perjalanan ini tentu banyak kata-kata saya yang kurang baik, kurang bijak, dan mungkin menyinggung. Saya mohon maaf dulu, karena ya tipikal saya selalu nyeleleh. Karena apa? Ya tidak selalu untuk baik itu harus lurus terus lempeng gitu, enggak. Selalu saja ada hal yang nyelekete, yang remeh,
yang harus disikapi dengan guyon biar otot kita nggak kenceng terus. Kendala yaitu tadi paling omongan orang, diomongin ini pertama-tama diomongi apa ya payu to Mas, dodolan nang desa dodolan banyu apa ya iso ngurip. Ya saya budek kuping saya nggak mau dengarkan itu. Saya menghilangkan gravitasi yang mengajak turun ke bawah. Saya harus lawan itu. Pernah ada yang ngomong ke saya, Mas aku biyen maido sama omongan jenengan. Apa ya iso dodolan banyu ning desa iki lho. Banyune sing apik. Dodolan banyu ning desa. Nek kowe ning urip ning Jakarta, ning Batam kono bener iso. Tapi bukan watak Hasan untuk selalu mudah menyerah dengan omongan-omongan seperti itu. Itu justru menjadi energi saya untuk membuat iki lho saya. Gravitasi itu membuat saya melayang, terbang, bukan melayang yang tidak punya arah, tapi saya terbang dengan melawan gravitasi itu menunjukkan arah saya. Menemukan ritme, kendala, mengatasi sesuatu. Idealnya di bulan ke-24 itu sudah menemukan ritme nih, walaupun kendala-kendala sampai hari ini masih tetap ada, karena jenenge hidup itu tidak pernah ada masalah yang selesai. Selama Anda belum dikucir, masalah itu akan selalu menghampiri, dan itulah perjuangan yang harus ditegakkan. Sing jenenge berjuang itu di situ, mengatasi masalah, menjadi problem solver, menjadi solusi dalam masalah. Karena kalau tidak menjadi solusi berarti Anda bagian dari masalah. Kuncinya di situ. Itu saya loh bos, bukan yang lain. Saya tidak tahu kalau yang lain, karena nek masalah modal saya nekat. Nanti tolong jangan diomong lumrah wae kayak gini. Ya mungkin itu salah satu privilege bahwa saya banyak teman, saya banyak orang yang saya kenal dan banyak membantu. Itu privilege saya sebetulnya, termasuk beliau yang punya channel Mas Purnomo Danang ini juga punya andil dalam karir bisnis saya. Diakui apa tidak, tapi tidak bisa saya sebutkan karena kehidupan itu tidak bisa diparsialkan, diputus-putus gitu, tidak bisa. Walaupun 90% kita yang menentukan arah bisnis ini. Bahwa orang lain berkecimpung dan ikut andil, saya percaya itu. Melalui Gusti Allah tidak langsung datang, kowe ngene, kowe kudu ngene, ndak. Dia menuntun orang-orang makhluknya untuk menjadi sebuah frekuensi yang harus ditangkap oleh kita. Maka kita harus jeli mengamati itu. Ini orang-orang yang baik, yang berjasa, dan saya mengingat walaupun belum bisa membalas, nek membalas tidak mungkin bisa ya, tapi itu energi buat saya. Terima kasih pada orang-orang yang pernah berjasa, terutama simbok wong tua saya, dungane selalu saya antu-antu. Ini salah satu catatan. Betapapun beliau sing lahir ke saya itu tidak akan pernah rela nek anaknya nangis getih. Dengan segala cara yang dia bisa, beliau pasti mendoakan, pasti itu. Percaya apa enggak, saya pernah ngalami itu. Timplak uripe tanpa restune wong tua itu bakal nemai, tapi dengan restu dan dungane wong tua, insya Allah semuanya akan ringan. Ya saora-orane nek ra donga ki ya nek tombok itu sing nomboki wong tua. Ini kuncine. Wong jane do diakoni apa ora? Asline kuwi. Bisnis itu akan selalu ada tombok di tengahnya. Tidak ada pernah bisnis dibangun tanpa pernah tombok suntik modal di tengah jalan. Tidak akan pernah. Ini wujud dari doa. Wong tua salah satu nih, kedua teman yang banyak itu akan memberi suntikan energi, entah berwujud dana
utang bunga lunak. Sok-sok aku ya rada blangsak sik, engko sik le nyaur wong tuwa kono mboki diakoni apa ora. Semuanya akan seperti itu. Setidaknya yo aku nek kon ngomongin 100% aku kualat lho. 90% yang saya kenal seperti itu. Di tengah jalan temu kendala, kurang modal, disuntik duwite wis entek, njaluk wong tua, duwite kurang, ngrusui kancane, dan itu penting. Di sahur iya, kemampuane masing-masing. Jadi ketika jenengan, saya dulu pernah nangis neng kandang, neng pojokan merenungi nasib. Saya pikir aku sendiri yang seperti itu, tapi berjalannya waktu ternyata juga banyak. Tidak ada bisnis yang mudah. Semuanya dibangun dengan perjuangan. Nggak ada yang gratis. Selalu ada yang dibayar di situ. Dengan air mata, dengan darah, dengan keringat. Kok darah lebay men toh Mas? Iya. Sandung keneng paku kuwi metu gedhe. Kegaduk kesusu gara-gara apa bathuke kebentus tembok metu gedhe, itu darah dan harus dibayar. Gusti Allah mau nyukupke Mas. Saya jualan sistemnya ya nek kapital, tapi saya ngejak konco melu masarke DNN golek turan dewe. Saya mencoba membuat range hargane biar dia juga iso bati. Saya dodolan di angka 7.000, 8.000. Beberapa eneng sing saikhlase. Ya men kaya mimpi orang besar CSR, Corporate Social Responsibility. Ada beberapa yang tak gratis ke. Daripada saya motong harga. Tenan, kemarin itu ada beberapa lembaga pendidikan rasa tak sebut ke. Mas, aku pengen kae neng kono kae duwe banyu sing dikonsumsi setiap hari dan sana bayar 5.000 ya Mas, tapi kabotan. Nek nggone jenengan berapa? Nggone saya 7.000 dan harus bayar. Ndak iso kurang toh Mas 5.000, ndak. 7.000. Tapi nek buat jenengan tak gratis ke saya bilang. Saya ndak ada harga di bawah 7.000. Nek ada yang ngewangi saya bantu untuk badi itu alhamdulillah. Berarti ngrezekeni. Karena prinsip saya adalah bermanfaat. Apapun itu. Kowe urip kudu duwe manfaat. Ya, seperti itu karena niatnya memang Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Membacalah atas nama Tuhan yang menciptakanmu. Moco kahanan, moco sesuatu, semua hal. Arai, ngaji. Ya, banyak hal. Tapi niatku mung bismillah. Karena dua itu mung Gusti Allah. Itu yang nanti akan mencukupkan. Kiat bagi pemula opo? Aku itu pernah banyak sekali sering ditanyai kiatnya apa to Mas men iso dadi pengusaha. Nekat. 1. Wani. 2. Gelem. Dua hal ini yang harus dipunyai. Duwe kewanian ra duwe kemauan percuma. Modale niat, gelem, karo duit nomor kari. Pokoknya duitnya ming loro. Duit itu nomor sekian. Gusti Allah nanti akan mencarikan caranya. Mbuh, ra ngerti aku dhewe. Nek kontakon niat, kiat men iso sukses. Sing gelem itu kok. Wani, wani karo gelem. Wani nek ra duwe gelem, mung wani tok. Gelem nek ra duwe wani, mung gelem tok. Mung neng turu neng kamar mandi
turu kamar mandi gitu. Karena tidak punya syarat itu. Kesel mas, yo kesel, agak turu kesel. Coba jenengan teman-teman itu 12 jam tidur, kesel enggak? Kesel. Enggak ada yang enggak kesel di dunia. Maka sambat itu penting, sambat itu perlu. Karena nek sambat itu berarti dekne masih duwe kemauan. Nek ra sambat ngerti-ngerti lunga malah repot. Mending sambat, tapi sithik wae aja kepean. Karena hari ini bakoh itu tidak penting. Ya penting deh. Cuman ini kadang gojekan saya. Menjadi bakoh itu tidak penting. Yang ungsum hari ini adalah sambat. Mensoh ketok cerdas, kudu sambat. Mensoh ketok kritis, kudu sambat. Padahal itu sedikit saja. Yang penting kita kuat. Oh ya, saya paling percaya dengan proses. Yang saya panen hari ini. Ini quote saya yang saya garis besari dalam hidup saya. Yang saya panen hari ini adalah buah dari tanaman yang aku tanam waktu yang lalu, yang sudah lama dulu. Kalau saya panen hari ini panen rekoso, saya tidak akan menyalahkan apa yang saya panen hari ini. Berarti saya harus mengoreksi tanaman apa yang saya tanam kemarin-kemarin. Itu quote saya. Jadi nek saya hari ini rekoso, saya tidak akan mengumpat keadaan. Saya hanya koreksi. Kemarin itu saya nandur obat. Nandur kebencian wirung karuan ditompo wet apik. Apa meneh nandur Allah. Nandur kanca wae kadang-kadang iso pukul mungsuh. Apa meneh nandur mungsuh. Dan selalu lentur menghadapi keadaan. Moto saya adalah berubah atau punah, inovasi atau mati, bergerak atau terserah. Saiki ya seperti itu, kita harus lentur menghadapi zaman. Saya nggak pernah menggambarkan pada anak-anak saya zamannya bapakmu mbiyen sekolah mlaku le wis ra usum saiki diomongi ngono guyu ngomongan mereka. Tapi kita harus punya skill kuat, lentur. Udah, itu saja kata-kata bijak. Enggak, saya bukan orang bijak yang punya kata-kata. Cuma saya mengambil orang-orang pintar kayak yang punya channel ini, teman-teman saya ngomong ke nerapi rekoso mudaro. Itu mudah-mudahan bermanfaat. Nek eneng apike digawa, nek ra eneng apike dipancal. Itu saja rumusnya. Nanti saya kudu neruske laku lagi. Ini Mas Danang tadi ceritanya sudah sampai sini. Pas kebetulan saya nganter. Mas Danang itu etak-etaknya pekewo. Mas dipending ya. Ketoknya jenengan repot. Nah, saya moto hidup salah satunya adalah bukankah hidup itu saling merepotkan. Catat ya. Tidak ada yang tidak repot dalam hidup. Ini padahal wis tak setting jam 8. Kebetulan yang ngewangi Mas karyawan lagi sakit, wis izin. Saya mempersiapkan dari pagi, wis siap-siap neng gone wedhus, neng kandang lain sebagainya. Tak siapin kok jam 3 karena wis janjian. Ya rampung. Jam 3 kurang 5 menit saya baca WA beliau, Mas kita pending. Nek kita pending kita rescheduling 1 semester lagi. Bang saya ini macake profesional pengangguran waktune deret-deret ning ngene liyane kok. Harus hari ini aku wis bacot adus soal. Wis bacot adus mosok ra syuting, Bos. Walaupun isih kelumut kayak gini. Tapi itu diepet-epet kita itu urip mergo kepepet, Bos. Nek ra kepepet kita ndak hidup.
ya tinggal kita meliuk-liuk saja biar pesat kayak cah bal-balan itu gitu. Semoga sekali lagi bermanfaat. Kalau ada salah-salah kata jangan dilapor gitu ya, datang sini saja ngobrol ben ngerti maksudnya apa gitu. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, tetap manfaat, tetap semangat, sidik-sidik sambat rapopo, sing penting orang cepat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.